Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NM. Dan kami sudah siapkan tempat dia di rumah saya. Tapi perlu dia tahu juga, kalau nanti di rumah saya, boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5. Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa. Gimana akhlak kau? Nah, saya tidak tahu. Saya tidak menyebut pihak manapun itu. Yang jelas, ini merupakan dua kemungkinan yang dari sudut pandang psikologi forensik perlu untuk dikaji. Pokoknya ya, kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Rasman Nasution sudah siap mengadopsi Loli, anak Nikita Mirzani. Rasman dan istrinya mengaku sudah menyiapkan kamar bak hotel berbintang 5 di rumahnya untuk Loli. Rasman merasa Loli memang memerlukan figur orang tua yang bisa memahami dirinya, terutama di usianya yang saat ini masih remaja. Sebagai seorang pengacara dan mempunyai istri yang begitu mempunyai jiwa keibuan, Rasman sangat meyakini bahwa dia dan keluarga bisa merawat dan mendidik Loli dengan baik. Secara aturan adopsi di negara ini memungkinkan nggak Bang untuk misalkan masih untuk dialihkan gitu? Sangat memungkinkan. Apa aja syarat-syaratnya? Ya ada lah syaratnya, salah satunya pengajuan pengadilan agama. Kemana-mana dia mau sama tante adik, dia mau sama saya. Dan kami sudah siapkan tempat dia di rumah saya. Tapi perlu dia tahu juga, kalau nanti di rumah saya, boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5 di kamar tidur anak saya dan kamar tidur saya dan juga tamu saya gitu. Dan memang representatif dengan kehidupan dia, walaupun kita tahu dia anak artis, mamanya bilang dia orang kaya. Menurut saya kamar tempat tinggal saya dengan anak saya itu ya kalau diklasifikasi hotel bintang 5 juga, walaupun saya nggak pernah koma dengan kehidupan saya. Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Saya lihat Loli paham, anaknya cerdas. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin dia menganalisa. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa arahnya kemana, dia paham, pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Mendengar putri sulungnya akan diadopsi oleh Rasman, Nikita pun mempersilahkan hal itu. Menurut Nikita, paling juga nanti Loli dijadikan istri oleh Rasman, ujar Nikita Mirzani. Namun, Rasman pun tak habis pikir. Bisa-bisanya Nikita punya pikiran seperti itu kepada orang yang ingin mengadopsi anaknya. Ke rumah saya dibilang saya mau ini. Alah, dibilang lagi sama si NM itu, jangan-jangan jadi bininya. Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa. Gimana akhlak kau? Hah? Saya bukan sih kau tak. Sudah, saya masih menahan diri, cukup. Emang kau? Hah? Mau saya buka atau dikatakan Loli tentang kelakuan kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Tak hanya itu, Rasman pun menegaskan jika Loli mengaku tidak ingin lagi bertemu dengan Nikita Mirzani. Dan Rasman meminta Nikita untuk tidak usah merasa sakit hati dan marah terhadap dirinya. Karena itu, murni keinginan dari hati terdalamnya Loli. Harusnya mendengar pengakuan dari Loli, Nikita ini melakukan introspeksi diri, ujar Rasman. Yang saya mau beritahu, Loli alias Laura Mirzani atau Laura Mirzani alias Loli memang dari hatinya tidak mau bertemu. Kalau begitu forensik dirima. Poin dari saya. Poin yang kedua, terkait dengan bagaimana Loli ke depan, kita lihat progresnya. Yang ketiga, kau jangan sakit hati ke saya. Kenapa kau mau datang ditolak? Itu permintaan Loli yang disampaikan ke saya dan saya harus tegas. Yang keempat, laporan saya terhadap kau penganiayaan dan pelanggaran undang-undang IT, kau siap-siap. Yang kelima, kolaborasi kau yang membari. Saya nggak jago, tapi saya berani menghadapi itu supaya jelas fakta hukumnya dan kelihatan. Karena dia sudah turun gunung, mau turun gunung, turun sungai, naik gunung, urusan garu, urusan nanti. Mendengar pernyataan dari Rasman, Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik, ia mengatakan, jika ada seorang anak yang tidak ingin bertemu dengan orang tuanya, itu hanya ada dua hal. Yang pertama, memang hubungan orang tua dan anak itu tidak baik. Proses itu terjadi secara alami.
Yang kedua, proses yang terjadi secara tidak alami. Contohnya, anak dipengaruhi oleh orang lain, dihasut, dan diprovokasi sehingga anak itu membenci orang tuanya dan tidak ingin bertemu lagi. Namun Reza Indragiri tidak tahu persis mana poin yang tepat untuk Loli. Makanya harus diadakan pendalaman, ujar Reza Indragiri. Ketika saya tadi mendengar Bang Rasman menyebut ada anak tidak lagi mau bertemu dengan orang tuanya, terus terang saya merasa sedih. Tapi saya tetap dalam posisi bertanya ini. Patutnya didalami ya. Karena kan kita bayangkan secara kodrati anak mau dong bertemu dengan orang tuanya. Nah ketika kemudian ada anak yang tidak mau bertemu dengan orang tuanya, patut didalami, patut diidentifikasi apakah ini merupakan parental estrangement, secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua, atau parental alienation, anak diprovokasi, anak diagitasi untuk tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Pertanyaan yang muncul, satu, ini parental estrangement ataukah ini parental alienation? Saya mulai dari yang pertama, parental estrangement. Parental estrangement adalah ketika secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena relasi mereka pada dasarnya memang buruk. Secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena relasi mereka buruk secara alami. Mungkin orang tua melakukan kekerasan, mungkin orang tua dipandang bukan sosok teladan, mungkin orang tua tidak hadir dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga anak merasa ya tidak ada kebutuhan untuk bertemu dengan orang tuanya. Parental estrangement. Yang kedua adalah parental alienation. Anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena dipengaruhi oleh pihak lain, dihasut, diprovokasi, di apapun yang sifatnya bukan lagi alami tapi fabrikasi. Nah saya tidak tahu, saya tidak menyebut pihak manapun itu, yang jelas ini merupakan dua kemungkinan yang dari sudut pandang psikologi forensik perlu untuk dikaji. Rasman pun tak habis pikir dengan ucapan Nikita Mirzani yang setiap hari berbeda-beda. Hari ini A, besok B. Contohnya, katanya sudah mengikhlaskan Loli, tapi besok masih mengusik kehidupannya. Katanya dia bilang sayang Loli, tapi besoknya dia udah bilang di media sosial kalau dia sudah menstop asuransi dan Loli tidak akan mendapatkan ahli waris. Katanya dia bilang pintu rumah akan terbuka lebar untuk Loli. Tapi faktanya Loli pulang tidak diperbolehkan masuk, malah diusir. Ujar Rasman. Apa ini? Hari ini A, besok B. Ya Allah, udahlah kita ini kalau sibuk gara-gara si Nikita Mirzani ini, proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Kau bilang ikhlas, besoknya kau speak up lagi. Buka pintu terlebarnya, tapi datang diusir. Sekarang saya tegaskan lagi, Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NM. Loli pernah ngomong loh, Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Loli kabur dari rumah aman dan Nikita Mirzani melaporkan Rasman Nasution diduga melakukan penculikan terhadap putrinya. Mendengar hal itu, Fitri Sahutero pun tak terima. Jika Polres Jakarta Selatan menerima laporan Nikita Mirzani, maka Fitri Sahutero pun akan melaporkan netizen yang sudah menggiring opini dan memfitnahnya karena mereka menduga Fitri Sahutero adalah dalang di balik kaburnya Loli dari rumah aman. Pokoknya ya kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Kalau sampai nanti pelaporan penculikan itu dipanggil BAP, saksi, nak niknu, pokoknya saya akan melaporkan fitnah terhadap diri saya yang dituduh dalang penculikan. Harus adil ya. Kalau gitu saya akan melaporkan semua komentar netizen yang menuduh saya dalang dari penculikan itu. Kalau nggak diterima, awas. Mau ada 100 yang saya laporin. Tolong di BAP. Itu dia kabar terbaru hari ini dari Nikita Mirzani, Rasman Nasution, Fitri Sahutero, dan Reza Indragiri. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.